Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Assalamualaikum, Dokter Siti Chandra. Waalaikumsalam, Dokter Dian Ini baru Marta. kita berdua. Nggak apa-apa. Iya, Mbak. Nggak apa-apa ya, Dok ya. Ya, Dok. Jadi pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter. Ini panggilannya Dokter Chandra ya, Dok ya? Hadir. Iya, beliau ini dokter di rumah sakit. Dokter Chan, ya, Dokter Chan. Eh, Pagi ini kita ngobrol-ngobrol tentang post COVID ya, Dok ya. Eh, ini sinyalnya ya, Dok, Dokter Chandra. Iya, Dok. Dokter, suara saya jelas, Dok? Sekarang jelas, Dok. Jelas, cuman sekarang lebih jelas. Tadi seperti kayak apa? Freeze. Oh ya, baik-baik. Oh, baik, Dok. Ya, iya, betul, Dok. Ya, Dok. Jadi pagi ini kita ngobrol-ngobrol tentang post COVID karena saat ini kasus apa ya? Mungkin sudah banyak ya, Dok, kasus tentang post COVID ini sudah banyak ya, Dok. Iya, Hmm. Oh ya. Waalaikumsalam. Iya, ada Dokter Marieta. Ini ada Dokter Gunadi kayaknya, Dokter Gunadi. Guritno, Guritno. Iya, iya, dokter. Baik. juga sudah bergabung. Sekarang udah kurus soalnya, jadi pembesar dulunya. Dokter Andika udah ada tuh. Dokter Andika, Dokter Aan juga ada, Dok, dari Banjarmasin nih. Dokter Aan. Assalamualaikum, Dok. Ini Waalaikumsalam. ini ditodong sama Dokter Dian ini, ditodong oleh kaum cendekiawan untuk sharing. Iya. Saya sebagai klinisi di lapangan, saya akan sharing apa yang kami dapati selama 1 tahun pandemi, karena kebetulan saya di rumah sakit Persahabatan dan itu rujukan utama untuk COVID di Jakarta selain rumah sakit SSPI Sulianti ya. Dengan bed di Hmm. awal tahun lalu kami sekitar 300 bed, dan Sekarang? rumah sakit kami dikhususkan untuk COVID, jadi luar biasa memang perubahan dari mulai penata laksanaan pasien sampai dengan budaya yang kami kerjakan sehari-hari. Sekarang sudah mulai berangsur kita dikurangi oleh pihak manajemen rumah sakit karena struktur pendukung di luar rumah sakit Persahabatan sudah mulai mampu untuk menangani pasien COVID, sehingga kami bisa
menjadi layanan tidak hanya COVID saja, dan kami mulai membuka layanan non-COVID. Saat ini dari seluruh bangsal tadinya COVID, sekarang jadi hanya bangsal melati, binere, dan sebagian ICU serta sebagian IGD saja yang COVID. Tapi kalau ada lonjakan berikutnya ya kami tidak tahu, mungkin akan pemekaran kembali. Cuma saya rasa infrastruktur yang lain sudah mulai siap ya untuk menangani, ya, tidak hanya kami gitu. Baik, jadi begini Dok, karena ini kan bulan April, ya kan? Ya. Lagi bulannya Ibu kita Kartini. Jadi Dokter Siti Chandra ini adalah Kartini COVID. Beliau ini adalah dokter di garda terdepan ya Dok untuk melawan COVID. Cuman sekarang ini yang lagi ngetren adalah post-COVID ya Dok ya? Iya, betul. Iya Dok. Nah, jadi post-COVID itu apa sih Dok? Bisa diceritakan sedikit Dok, post-COVID itu? Post-COVID itu adalah kondisi di mana infeksi COVID-nya sudah selesai, jadi pasca infeksi dari COVID, tapi proses inflamasinya masih berjalan. Inflamasi itu maksudnya gini Dok, kalau kita sudah habis ada apa ya, peradangan segala macam, atau mungkin kita luka gitu ya, kemudian lukanya sudah kering, sudah baik, tetapi masih ada panasnya, masih ada radangnya, tapi bukan menular gitu. Jadi pasca infeksinya sendiri sudah selesai, COVID-nya sudah pergi, mungkin sudah jadi bangkai COVID. Jadi tapi hasil yang dikerjakan di dia, kan dia masuk tuh membuat suatu peradangan ya, yang kemudian kita kenal sebagai cytokine storm. Kerusakan itu sistemik. Jadi kalau seluruh tubuh gitu. Jadi kalau mungkin sejawat yang pernah memahami tentang PPOK ya, tentang penyakit kronik obstruksi atau penyakit asma kayak gitu, itu kan inflamasi atau peradangan itu ada terus gitu di dalam badan kita. Meskipun dia dalam kondisi yang sudah sedang tidak serangan, tapi adanya kami sebut sebagai low grade inflammatory, atau infeksinya inflamasinya ringan gitu. Tapi tidak hilang. Nah, mediator zat yang membuat radang itu masih ada beredar di dalam tubuh, dan dia mengganggu di tempat mana dia nyangkut gitu. Itu yang terjadi post COVID. Meskipun kalau di swab itu sudah negatif ya Dok ya? Ada juga yang positif persisten, jadi sampai berbulan-bulan dia positif, karena pada PCR-nya mungkin si bangkai COVID-nya masih di hidung atau di tenggorokan. Bagi yang sejawat atau sahabat-sahabat yang sering cuci hidung, nasal clearance, jadi ngepel hidungnya, mungkin bangkai itu sudah pergi gitu ya. Tapi kalau yang tidak atau jarang membersihkan hidung, mungkin saja si serpihan dari bangkai-bangkai COVID itu masih ada di dalam orofaring atau di dalam rongga hidung ataupun pangkal tenggorokan, sehingga pada waktu di swab dilakukan PCR untuk dicek adakah fraksi dari COVID di situ, masih ada. Tapi apakah COVID-nya itu masih menginfeksi? Tentu tidak, karena mungkin beberapa mengenal city value dan lain-lain, itu kalau sudah tinggi itu sudah not less infectious gitu. Cuma ini pandemi, kita juga nggak boleh takabur, tidak ada garansi seumur hidup satu kali kena COVID gitu. Selama kita masih menghirup udara dari komunitas, nggak bawa dari rumah gitu. Kalau penyelam nggak mungkin, karena dia ngangkut tabung kan, oksigennya dia bawa gitu. Selama dia masih menggunakan udara dari komunitas, engineering control penting supaya memastikan udara kita yang kita hirup itu adalah udara yang bersih. Berarti disarankan untuk sering-sering cuci hidung ya Dok ya berarti cuci hidung, memperhatikan aliran udara yang ada di dalam ruangan dia gitu. Otomatis menjauhi kerumunan ya. Oh iya. Ya kan kita ibarat ada di dalam suatu kolam, kalau ikannya sedikit airnya nggak keruh ya. Iya. Kalau ikannya banyak, airnya keruh. Iya. Kalau airnya dibuat mengalir, sirkulasi, ikannya juga nggak mati. Jadi memang yang kita harus tergantung dari yang kita hirup, karena kita bukan penyelam yang bawa tabung sendiri gitu. Kita tabungnya masih tabung dari Allah ya, udara sekitar. Iya betul. Alhamdulillah gratis. Iya. Dokter, tadi kan katanya meskipun infeksinya sudah selesai,
Yes, tetapi inflamasinya masih berlangsung. Yang iya. dirasain sama apa yang pasca COVID itu yang dirasain itu apa, Dok, berarti? Kalau menurut literatur, serta yang kami hadapi sehari-hari, Mhm. 58% itu lelah, capek gitu. Oh. Karena memang kalau ada COVID yang mengenai dominan ke respiratori, kena ke paru, ada yang Mhm. non respiratori atau dia kena ke di luar jaringan respirasi, misalnya kena ke saluran cerna karena di situ ada reseptor inhibitor S2 kan. Terus kemudian Mhm. ada juga nah metabolit yang saya bilang yang zat yang bikin ngeradang itu kan beredar Mhm. di dalam darah ya ke seluruh tubuh yang kita Ya. kenal waktu awalnya itu ada sitokin storm dan lain-lain. Mhm. Pokoknya tsunami lah itu galau, itu kacau di dalam peredaran tubuh. Kalau dia Badai nyangkut di sitokin ya. badai sitokin ya. Jadi kalau badai itu nyangkut di daerah sendi, nyangkut di daerah otot-otot, terjadilah encok habis COVID. Keluhannya Hmm. kayak encok sakit-sakit sendi, sakit-sakit sendi berpindah-pindah, hampir seperti penyakit rematik. Tapi itu pasca COVID. Tadinya nggak kayak begini dok. Itu berapa lama dok Oh. bertahan gitu? Beberapa tanya ya pasien. Kalau literatur mengatakan COVID ini baru 1 tahun. Pasien yang kena Maret ini aja masih ngilu sendi ada gitu. Jadi ya makin banyak mungkin juga kan strain virusnya berbeda-beda. Jadi yang titik target Mhm. juga yang dikenai juga berbeda-beda. Mayoritas Hmm. kesini itu lebih ke arah yang morbidity-nya tinggi gitu. Jadi yang itu kan mengganggu banget ya, Oh, pegal, jadi ngilu, badan mm-mm, di angka sendi. Jadi kesakitannya tinggi ya, Dok? betul. Ya, dok, sekitar 20-30% menurut literatur itu muskuloskeletal. Keluhan dari muskuloskeletal ada. Jadi Oke. eh, banyak sekali nanti itu yang aku nggak apa-apa kok, aku nggak lelah, nggak masalah gitu. Cuma kalau Mhm. bangun pagi ngilu semua, Ini gitu. banyak dijumpai, Dok, kasus yang apa ngilu-ngilu ini. Banyaknya sekitar 20-30% post COVID yang saya dapati ya dok, karena biasanya kalau yang sampai masuk ICU itu kan karena gagal nafas, Iya. itu jelas karena respiratory gitu. Hmm. Kebetulan saya kalau di persahabatan pegang intermediate ward, jadi di situ tuh kan yang intermediate ya, jadi moderate itu bukan yang kritis, berat Mhm. moderate sampai berat tapi bukan kritis. Nah di situ mayoritas ekstra pulmoner keluhannya banyak, jadi Oh. yang mialgia atau kemudian Mhm. ada yang alopecia rambutnya rontok, ada juga yang kulitnya Oh. jadi berganggu, ada juga yang Mhm. gangguan saluran cerna, ada juga yang mengeluhkan susah konsentrasi itu brain fog itu paling banyak. Jadi mungkin karena hipoksi lama ya, susah itu nggak seger jadi otaknya konsentrasi sulit dok, saya susah banget ini Oh, apa saya mikir kalau saya gitu. juga sulit ini, Dok, untuk konsentrasi ini. Lapar mungkin karena puasa. Nah, eh, berarti itu karena inflamasi tadi ya, sitokinnya kemana tergantung nyangkutnya di mana, jadi gejalanya tiap orang bisa beda-beda ya, Dok ya? Berbeda. Tapi tetap dok, 58% kan lelah ya. Oh, karena Lelah, yang lelah. respiratori tadi. Betul, respiratori kan memang awalnya kan base-nya memang respiratori. Jadi karena kita berdua kan sama-sama dari rehabilitasi kardiorespiratori. Jadi apa ya? Montirnya untuk respirasi. Jadi setelah sejawat dari kedokteran respirasi, dari penyakit dalam, para DPJP yang menstabilkan impairment atau gangguan akibat sakit COVID-nya, Mhm. sisanya kan ada ya dok, namanya paku Ya, dipakuin ke dinding dicabut masih lubang kan ya. Jadi ya. infeksi bekasnya pasti ada. Terus beberapa orang takabur, saya kan udah COVID, nggak usah latihan Mhm. lagi lah, ngapain latihan nafas, sudah sembuh kok, udah baik-baik saja. Ya. Selepas pulang, udah kalau udah nggak apa-apa, saya aman sehat. Tapi kok makin kesini makin sesek, makin gampang Hmm. capek karena dia Mhm. tidak melatih seperti dulu gitu. Sedangkan latihan ini bukan hanya Mhm. saat COVID atau penyembuhan kira-kira sebulan, tapi terus. Ah, Karena berarti nggak ada, karena iya nggak dok, ada, karena berarti nggak ada yang latihan tambah nafas. muda. Semua nambah
Nambah umur. Dokter, berarti dari awal itu sudah harus melakukan latihan napas ya, Dok? Sebaiknya Meskipun ya tidak dok, sesak. Meskipun tidak Eh, sesak. karena ada happy hypoxia ya dok. Happy hypoxia itu tidak Oh, sesak, oke. tidak merasa sesak, Mhm. tapi desaturasinya jalan. Itu nanti Mhm. kelihatannya pasca COVID. Sepertinya wujudnya bagus-bagus saja, Mhm. penampakannya oke-oke aja, nggak ada gejala Mhm. bermakna. Banyak terjadi pada yang isoman, yang nggak ada apa-apa gitu. Tapi Hmm. ternyata kemampuan paru-paru mengembang mengambil oksigennya kurang gitu. Karena Hmm. ini proses restriksi, artinya paru-parunya terkena infeksi, kemudian penyembuhan infeksi itu jadi jaringan fibrotik atau jaringan parut kan ya, kayak kita luka kemudian ada codet gitu kan. Terus Ya. tapi di paru. Nah, codet ini membuat paru tuh susah ngembang. Jadi latihannya adalah menghirup, dikembangkan Hmm. gitu. Ada beberapa yang menggunakan banyak teknik, ada yang pakai inspiratory muscle training itu alat yang seperti peliut tapi untuk nyedot gitu ya. Ada itu lebih Oh. lebih compact, lebih kecil, gampang dikantongi gitu. Itu ada yang untuk expirasi, ada yang untuk inspirasi. Nah, untuk COVID ini kita pilih yang untuk inspiratory. Itu bagian dari lung recruitment terapi. Ada juga yang harganya hampir sama itu menggunakan insentif spirometri atau alat yang disedot juga, tapi itu besar, mungkin di bawah agak repot ya. Tapi dan itu holdnya agak berat. Ada dua tipe, Hmm. ada yang pakai volume aja, ada yang pakai Ya. bola. Nah, yang kita harapkan yang pakai volume karena itu kita mau mengembangkan dan kita mau tahan atau kita stretching jaringan paru-parunya. Paru-paru kayak dompet gitu Hmm. dok. Jadi kalau habis COVID itu dompetnya susah diisi duit. Biarpun biarpun di ATM meluas, tapi kalau dompet kita mau diisi mampet kan susah. Iya, iya. Harus cari ATM lagi sampai di sudut rumah gitu. Hmm. Jadi Harus banyak bener-bener tabungannya berarti. betul. Kalau enggak ya kalau mobil ya bensinnya bocor ya didorong monggok di ujung. Dokter, berarti kalau tadi kan dokter menyebutkan pakai alat ya, insentif Iya, spirometri. Nah, ada uh, nggak yang apa sih murah meriah, artinya iya tanpa alat gitu? Karena kan ini bisa. untuk awam ya. Betul, Mm-mm. ya. Jadi kan kita sebetulnya sudah diberikan built-in cara bernafas yang diberikan oleh Allah ya. Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah luar biasa memberikan kemampuan manusia secara gratis, nggak diajari pre-install sejak kita lahir. Begitu bayi keluar dada tertekan, bayi keluar dari perut ibu dada langsung ngembang. Wah, bayi menangis pertama kali, itu pertama kali alveol ditiupkan. Balon-balon udara di kita menggembung pertama kali, diajarkan cara ngisi gitu. Karena kalau balon itu gembung maksimal baru dia bisa gitu, dia bisa nangis. Kalau nggak ngisi kayak balon ulang tahun gitu, mau mau gimana mau diletusin ya kalau isinya cuma dikit, blok paling jatuhnya gitu kan, nggak akan dia bisa Ya, mengembang gitu. ya. Jadi kalau kita di KDRSP kan biasa sebut itu compliant ya, daya kembang paru gitu. Nanti parunya dikembangin lah. Ya tadi dompetnya itu di stretching gitu biar isinya banyak. Dengan Supaya udara udara, tapi ya. iya dengan udara. Caranya, Hmm. dok saya banyak tuh. Dok saya kalau tarik nafas dalam batuknya keluar dok. Jadi Iya, batuknya ngikil betul. gitu. Iya, betul, Dok. Betul. Ya, karena salah satu reseptor untuk batuk kan ada di pleura. Ada Ya. di jaringan jalur nafas juga. Itu kalau ditarik secara mendadak itu akan memicu batuk. Batuknya kering gitu. Ya ulah kita Iya. sendiri sebetulnya itu. Jadi memang Iya. memang harus namanya stretching harus sabar. Jadi ibarat dulu kita bisa tarik nafas, buang nafas dengan gampang sebelum COVID, itu kayak kita waktu kecil cium lutut gampang banget kan. Coba Iya. sekarang cium lutut, macet semua kan. Ada yang ganjel, ada yang ganjel, Iya, Dok. ada yang ganjel di perut, ada yang ganjel di pantat, ada yang ganjel di paha gitu. Jadi jaringan itu memendek, elastisitasnya, elastomernya itu memendek sesuai usia gitu. Kadar air berkurang, kemampuan mulurnya juga berkurang sesuai dengan umur. Nah, ini ditambah ada badai datang, dipercepat prosesnya gitu. Jadi sebelum jaringan itu kaku,
lenturin dulu gitu. Stretching, kalau kita olahraga stretching ya. Stretching bisa stretching kaki, bisa stretching tangan gitu, lengan gitu. Nah, untuk ini kita harus stretching jaringan paru-paru gitu. Jaringan paru-paru untuk bisa stretching dengan baik, nomor satu kita harus bisa sedot masukin udara dengan baik. Otot utama yang dikerjakan dipakai, Dokter Dian pasti inget diafragma kan ya, otot kita andalan untuk nafas itu. Betul dok, otot utamanya diafragma. Otot utama diafragma, tapi orang-orang suka lupa sebelum dia COVID diafragmanya seperti apa gitu, karena diafragma juga otot core yang menahan pinggang. Jadi kalau sebelum COVID dia ada sakit pinggang, koyoan gitu ya, encok dan lain-lain gitu, ambiar itu diafragmanya, dia mau disuruh napas apa disuruh megangin pinggang gitu. Iya, karena pasti kerja sebelumnya buat pinggang ya dok ya? Iya, betul. Begitu disuruh effort untuk napas, pinggang dilepas. Jadi banyak sekali pasien COVID atau post-COVID yang back pain-nya muncul. Ya, lumayan bikin saya pusing itu kalau lagi di ruang isolasi dengan back pain. Karena kalau medikamentosa diberikan, lumayan ya untuk mengurangi. Kalau di rehab kan kita bisa lakukan taping, kita bisa kerjakan untuk. Tapi intinya adalah core strengthening, dikuatin dulu itu otot-ototnya, terutama diafragma, otot luar biasa ini. Tapi kalau RR atau respiratory rate-nya naik di atas 25, di atas 30, dia lelah. Istirahatkan saja, jangan disuruh. Itu nanti perlu alat bantu nafas kalau lagi dirawat. Tapi kalau tidak gimana dok? Mungkin inget proning ya Dokter Dian? Betul. Tengkurap ya. Tengkurap tuh itu cara untuk stretching jaringan paru-paru secara pasif. Nggak usah mikir, tengkurap aja. Ganjal jadi perutnya. Ya? Ganjal perutnya dengan bantal ya dok ya, jadi diposisikan dengan bantal, tapi leher harus nyaman, jadi harus ada bantal kecil atau ada selimut yang untuk menopang leher. Jadi tidak boleh, kan ada yang cenderung posisinya kalau tengkurap tuh tangan dilipat untuk tahan, ya untuk menahan gitu, jadinya lehernya setengah kaku, iya lehernya kaku, kemudian tangannya juga nggak nyaman, karena ada juga beberapa yang brachialgia karena keprone, mungkin karena maksudnya sarafnya ada yang tertekan terlalu lama gitu, jadi sarafnya nggak jalan. Jadi kalau tengkurap kemudian ujung-ujung tangannya itu dingin, mungkin posisinya nggak tepat gitu. Jadi tolong dibetulkan, jangan melewati level bahu, sejajar bahu atau lebih rendah gitu. Dicangga. Berapa lama dok? Kalau tengkurap, kalau tengkurap itu sebaiknya berapa lama dok? Kalau di literatur dikatakan idealnya 12 jam pada waktu dia lagi serangan ya dok, tapi minimal 2 jam. Dalam 2 jam itu pengembangan alveol, ada pasien yang di dalam satu literatur itu dilakukan pemeriksaan CT scan gitu ya. Nah itu balon-balon paru-paru atau alveol itu mengembang sama besar pada waktu tengkurap. Sifat udara kan juga memilih yang paling atas ya. Jadi seluruh dorsal dari paru-paru, dari punggung itu kan isinya paru-paru. Kalau di depan ada jantung, ada lambung yang sisi atasnya, ada sebelahnya lagi ada liver gitu. Banyaklah itu jalur tol di depan itu, sehingga mengembangnya nggak bagus gitu. Jadi dokter kan kadang-kala nih kalau orang awam ya dok ya, jadi yang isoman gitu kan, nggak ada keluhan gitu kan ya dok, nggak ada keluhan, cuma secara tidak sengaja aja mungkin ya, secara tidak sengaja tes ternyata positif gitu kan ya dok. Nah berarti latihan ini juga harus dilakukan ya dok ya? Betul dokter. Iya dok. Iya. Iya Dokter Dian. Jadi kalau isoman dan tidak memiliki saturasi oksigen ya Dokter Dian ya. Misalnya tidak punya saturasi gimana ya gitu. Kita sering, kalau dari kardiorespi kita sering bahas ya Dokter Dian, itu ada
parameternya apa ya untuk ngobrol gitu sama pasien, dikasih tahu skala sesak, gagal paham juga gitu ya, sesak sedikit, ringan, berat itu kayak apa sih gitu. Kita menilai sesuatu yang paling bisa dipahami sama-sama paham itu angka. Jadi kalau tidak punya saturasi oksigen gimana ya, udahlah ukur aja kamu bisa tarik napasnya berapa detik misalnya, inspirasi, kamu buang nafas berapa detik, buang nafasnya dihitung pakai timer aja, jangan ini pakai timer. Itu namanya breathing time ya, inspiratory time atau expiratory time. Nah, normalnya berapa dok? Itu follow up ya dok, parameter follow up. Jadi tidak ada nilai normal untuk cut off point karena kita belum punya untuk nilai Indonesia. Jadi kita pakai sebagai follow up sekarang sama besok. Harusnya lebih panjang. Kalau lebih pendek, iya. Kalau dia lebih sehat lebih panjang. Ada juga yang kita bilang breath count test ya, menghitung kan. Kita pakai road score, Dokter Dian sama saya tuh kalau diskusi road score. Kita pakai scoring, bagaimana sih menilai, loh itu kan untuk ekspirasi kan, kita ngitung ya, berarti buang nafas, katanya inspirasi, nanti ada yang kepo gitu kan, kenapa ya kok inspirasi diukur pakai ekspirasi, karena kita susah ngitung inspirasi, kecuali punya alat. Alat menghitung inspirasi ada namanya respiratory power meter, kita biasa pakai Dokter Dian untuk inspiratory powernya berapa kita hitung gitu. Tapi di zona pandemi kayak gini sulit itu menggunakan alat spirometri atau alat untuk CPA atau untuk inspiratory meter gitu, kita sulit karena aerosol generating procedure, dekontaminasinya juga lumayan. Setahun ini saya nggak ketemu spirometri gitu. Iya, karena untuk safety ya makanya aerosol prosedur generating prosedur itu dihindari ya dok ya. Betul, karena nomor satu kita hemat nakes ya dok ya, kita kan jumlahnya limited edition ya. Kalau pasien bisa kita bimbing mandiri tapi dengan supervisi, dengan telemonitoring atau telerehab, waktu dia mengatakan ke kita berapa sih hasil hitungannya itu sangat membantu. Biasanya kita minta seperti single breath count test. Breath count test itu kita minta dia untuk narik nafas dalam satu tarikan, kemudian menghitung secara terus. Jadi tarik nafas, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, sampai berapa dia habis. Dan dia harus jujur. Karena kalau ini bukan lomba Pak, pagi siang sore Bapak bisa beda gitu kan, ada jiwa kompetisi terhadap diri sendiri pun tinggi. Itu kalau pasien satu ruangan di ruang isolasi itu bisa dia 30, masa saya cuma 11, padahal kan kadar sesaknya beda gitu. Suami istri aja bisa berlomba itu waktu kontrol. Jadi Bu, Bapak, ini bukan lomba, ini kondisi Bapak sama Ibu saat sedang kita periksa gitu. Maksudnya apa? Supaya Bapak tahu. Karena rata-rata diukur itu kan lagi duduk ya dok ya, lagi duduk, lagi tidur. Siapa yang ngukur lagi berjalan? Siapa yang ngukur setelah dia dari toilet? Itu tindakan mengedan itu kan luar biasa tenaganya. Ukur dulu berapa, kalau udah selesai berjalan keluar ya, mungkin di luar toilet dulu ya, kalau di toilet mungkin pingsan sama aromanya lah kalau habis itu. Iya betul. Jadi setelah selesai, tolong dihitung, sandar dulu ke tembok, terus dia hitung tarik nafas berapa hitungan. Normal sih kita harapkan di atas 30 ya Dokter Dian. Kalau itu pas saturasi oke lah, room air, udara biasa, pasti 97 ke atas. Tapi kalau nggak nyampe 20, wah ini nggak stabil nih, gampang turun, bisa 95 ke bawah. Kalau 10 aja nggak nyampe, dijamin dia tidak bisa lepas dengan oksigen kalau aktivitas gitu. Kalau tidak pakai ya pasti 90 sampai 92 lah ya, rata-rata segitu dok, klinis yang kami dapati. Tapi tetap angka pasti paling kelihatan dengan saturasi. Tapi ini kan remote monitoring ya, kalau pasien tidak ada akses ke tempat pengobatan atau takut ke tempat pengobatan, mau tidak mau dia bisa menilai gitu. Tadi kalau dia paham akan kondisinya, saya nggak usah suruh, dia akan prone dengan sendirinya.
dia akan latihan nafas, tarik nafas bertahap atau kita kenal sebagai breathtaking dengan sendirinya. Karena dia perlu gitu. Dia perlu ngembangin, Bapak Ibu tuh perlu kembangin dompetnya supaya bensinnya bisa diisi, jadi nggak tekor di jalan, nggak usah didorong gitu. Mogok habis bahan bakurnya. Ya dok. Nah berarti apa ya, diajarkan nanti breath count test gitu ya dok Ya, ya. betul. Saturasi oksigen. Nah, Iya, betul dok. pemakaian oksigen sendiri dok, kadang-kala kan kalau ada pasien nih yang apa ya, yang dia mampu lah beli oksigen. Jadi nanti kalau turun sedikit dia pasang oksigen sendiri. Itu aman nggak sih dok kalau begitu dok? Oleh karena itu pasien kita minta untuk hitung nafasnya dok. Karena kan oksigen itu kan juga di dalam udara juga kan nggak 100%, itu kan campuran. Tuhan sudah atur dalam bentuk campuran begitu, masa kita mau melebihkan, kan tidak baik melebihi batas gitu. Sedangkan kalau oksigen kita naik terlalu tinggi, kita sama-sama tahu zat lemasnya juga naik. Nanti CO2 on narkosis. Nanti kok aku ngantuk terus ya, tadinya seger gitu. Lah iya, itu kelebihan zat lemas gitu. Terus otak merasa oksigennya udah tinggi banget, ngapain juga napas, yang ada napasnya tambah pelan gitu. Mungkin kalau bagi yang mempunyai kapnograf atau end-tidal CO2 itu bisa mengukur kadar CO2 dia. Tapi kalau dia nggak punya, ya kita berpatokan di dalam inilah, di dalam breath count testnya atau saturasi oksigen. Kalau 94 masih bisa perbaikan. Post covid yang agak moderate terus critical tuh rata-rata kalau post covid sudah di 94-an. Tapi itu nggak apa-apa, dia diperbaiki dengan breathtaking saja, masih bisa untuk activity. Tapi mungkin vigorous activity atau latihan yang berat, mungkin kalau dia mau latihan sepeda, dia mau latihan treadmill, saat latihan itulah oksigen dipakai. Saat latihan. Terkait oksigen demand naik saat latihan gitu. Jadi ya, kalau latihan baru dipakai. Tapi kalau untuk penggunaan aktivitas, mana banyak cemasnya sih dok, mungkin tabungnya digeser aja disaturasi. Iya dok, soalnya ada dok, ada yang jadi katanya kalau ya kadang-kala istirahat, batuk gitu, saturasinya jadi 93, terus pasang oksigen gitu dok. Berarti jangan ya, seharusnya jangan ya. Ya, breathtaking dulu, dia hitung gitu ya, dia hitung kemampuan hitung berapa. Kalau pasien awal itu jangankan menghitung sampai 10 dok, 2 aja nggak nyampe. Tarik nafas, 1, langsung habis. Dok nggak sanggup, kayak gitu nggak akan bisa tarik nafas dalam. Melarin dulu stacking paru-parunya secara bertahap. Sama seperti tadi ya dok ya, kalau ambil napas dalam langsung batuk, berarti ngambil napasnya pelan-pelan gitu ya dok ya, dilatih dulu. Dok. Ya, stretching dulu, terus. Jadi pentingnya adalah kan kita memasukkan secara perlahan-lahan dan di hold atau ditahan ya. Jadi tarik, buang. Berapa lama dok tahannya? Terserah, mampunya berapa lama. Karena dalam fisiologi kan 1/25 detik aja sudah terjadi pertukaran oksigen CO2. Betul. Makanya para perenang, diver itu bagus banget penyerapan oksigennya. Lama dia nahan napas. Sudah terbiasa gitu kan. Iya, jadi tahan napas. Bagus untuk pertukarannya gitu, O2 CO2. Jadi dok, kalau ada ya ini kan sebetulnya tujuan saya membuat IG Live ini kan supaya nanti bisa jadi bahan edukasi ya dok ya. Iya. Jadi untuk masyarakat yang awam. Berarti kalau terkena COVID gitu ya dok ya, meskipun tanpa gejala, tetap latihan napas diperlukan, posisi prone gitu ya dok. Kalau tarik nafas bertahap, postur ya dok ya, koreksi postur. Karena paru-paru itu kan disimpan di suatu kontainer atau di dalam lemari yang namanya rongga dada. Nah, kalau lemarinya ditekuk, gimana dia mau ngembang gitu. Ya. Nah, jadi bagi yang bungkuk, kenapa kok bungkuk? Saya nggak bungkuk kok, gagah kayak gini, masih muda, ganteng, cantik kok bungkuk. Lah kan main HP tuh, texting. Oh iya. Texting net di era pandemi itu, leher saya juga kadang-kadang pengen ditaruh gitu. Jadi
itu kan membuat otot-otot servikal menunduk, otot upper Mhm. trapeziusnya teregang, menunduk. Itu pengembangan ke arah atas pasti terganggu. Itu nampak Hmm. sekali di pasien-pasien yang RR-nya tinggi banget, begitu direlaksasi, dikoreksi posturnya, kok napasnya enak ya? Ya enak lah. Kalau otot lehernya tegak, rileks, itu kayak bawa barang didekep di badan. Tapi Hmm. kalau ototnya begini, kaku, bungkuk, itu kayak bawa embernya jauh-jauh gitu kan, berat banget itu, jinjingnya jauh dari badan gitu ya. Jauh, bukan yang Hmm. dari sini, jauh gitu. Itu kan berat banget. Nah, dengan gaya yang ringan itu yang menyebabkan efisien gitu. Kalau bisa Hmm. penumpangnya ditaruh di dalam mobil, kenapa harus disuruh gandul di luar kan? Berat lengan gaya untuk nariknya gitu. Dokter Efisien, hemat. berarti apa selain napas dalam ya dok ya apa Ya, tadi ya, breathtaking untuk ah, mengembangkan paru-paru ya, berarti jaringan sekitarnya itu juga harus di stretching ya dok ya. betul dokter. Ya. Hmm, berarti Yang yang nempel harus di situ dok, yang nempel di berarti sekitar lemarinya. hmm, berarti apa leher bahu apa Di bawahnya kan ada pondasinya dok. Pondasinya dari lemari itu kan panggul. panggul ya Iya, berarti ikut di stretch juga iya. panggulnya. Hmm, Mm-mm. berarti Rata-rata kan. latihannya banyak ya dok. Iya, dan itu tergantung dari keluhannya. Karena di Indonesia ini semua raja dan ratu, dok. Kalau sakit, nggak mungkin kukunya dicabut sedikit aja tirah baring kali. Jadi banyak banyak diladenin gitu. Jadi nggak mandiri. Karena memang banyak disayang oleh keluarga ya, apa-apa diladenin. Jadi mungkin habis Mhm. sunat aja bedridden kali. Jadi istirahat dulu, apa dulu semua diladenin gitu. Jadi itu yang membuat mobility itu kurang. Sedangkan kita kan harus membuat orang itu out of bed ya, bangkit, Mhm. mobilisasi untuk dia bisa bergerak kembali. Mhm. Apalagi yang alumni ICU, wah itu kan ototnya habis Nah, semua kan. iya, ICU acquired weakness itu kan betul. ada. Nah, itu harus dikejar dan tidak boleh menyerah karena yang bisa mengembalikan adalah yang punya otot. Kita kan Hmm, cuma pelatih kan ya. Kita iya. berdua itu pelatih ngajarin parkir, ngajarin positioning bagaimana dia bisa tidur dengan baik, posisi Mhm. posturnya gitu. Kemudian bagaimana dia bisa bergerak kayak polisi lalu lintas lah gimana dia benar pas posisi gitu. Tapi program kita ini berhasil kalau pasiennya bekerja sama dengan baik dan dia paham akan kondisinya. Betul. Makanya breath contest tuh pentingnya kalau bagi yang nggak punya saturasi adalah itu. Mhm. Karena saturasi bisa habis baterai loh. Kemana kok Iya. salah-salahin terus sama dia. Baterainya habis kali bu, udah 2 minggu nggak diganti. Saya suka bilang, Hmm. coba dihitung. Akhirnya dia menyamakan saturasi yang dia punya dengan hitungan dia. Dan dia akhirnya paham. Oh. Jadi kalau Mhm. bandingin harus dengan punya sendiri, jangan punya orang lain. Itu nggak head to head Hmm. gitu. Punya sendiri baik, pakai Enggak. hitung juga. Jadi kalau Mhm. hitungannya agak meleset beda dengan saturasi, mungkin Mhm. baterainya habis. Baterainya habis. Iya, karena Habis itu kan cepet. apa ya alat ukur yang Iya, dipengaruhi baterai ya. Tapi kalau breath iya, count test kan memang modal kita ya dok ya. iya betul. Mau dipengaruhi niat. Betul, dipengaruhi niat. Nah, dokter, eh jadi kalau eh, buat dokter nih yang banyak pengalamannya di rumah sakit ya dengan apa dengan pasien COVID, pasien post Ya, COVID gitu ya. ya. Kalau untuk awam dok, latihan apa yang dokter anjurkan dok? Untuk yang paling mudah tadi ya dok, Mhm. pasif stretchingnya dengan prone. Mhm. Kemudian koreksi postur. Kalau koreksi postur, Mhm. gimana saya tahu posturnya baik? Orang Ya. saya mau ngaca dari depan kan ya cakep-cakep aja lurus ya. Makanya makanya cari tembok. Tolong bersandar di tembok. Kayak cicak Mhm. jadinya itu. Jadi bersandar tapi munggungin tembok ya. Kalau cicak kan ngadep tembok. Jadi ini Nah, munggungin tembok. menggungin tembok. Kemudian bersandar di tembok, kepala disandarkan, bahu Mhm. dibuka, disandarkan, pinggang kalau bisa menyentuh, kalau nggak bisa sampai rongganya jauh tuh, pantatnya nyentuh, Iya, belikatnya nyentuh, kok pinggangnya melengkung, berarti iya. perutnya terlalu maju, itu otot-otot Ah, perutnya harus dikuatkan. Kemudian tumitnya nyentuh ke oke. tembok, gitu. Mhm.
Kalau tumitnya nggak bisa nyentuh, berarti otot-otot paha belakangnya harus di stretching karena dia tidak lentur ke Hmm, belakang. Bayangin coba bangunan. Bangunan kan harusnya lurus seperti tembok. Kalau ya, melengkung ke depan apa ke nggak depan. runtuh itu? Kan runtuh. Keberatan Iya. beban. Kalau Mhm. ibu-ibu kadang-kadang ada jejak sisa melahirkannya masih permanen, nah itu tolong Ya. diperbaiki gitu ya. Nah, yang repot bapak-bapak nih, bapak-bapak hamil yang tidak melahirkan itu yang lebih repot, itu betul-betul harus menguatkan otot-otot perutnya karena Hmm. diafragma di situ. Jadi kalau diafragma tidak dibantu otot-otot seputar kor atau pinggangnya dikuatin, dia berat bekerja sendirian gitu. Kasihan dia dizolimi sama Mhm. tuannya. Kalau dia lelah, dia mogok, ya itu yang terjadi, mengap-mengap. Hmm. Berarti latihan nempel di dinding itu penting ya, dengan yang harus Kalibrasi diperhatikan. postur. Kalibrasi Kalibrasi postur, postur. ya. Di tune up itu bener nggak sih nih underdeal? Kalau main Lego kan harus urut ya. Nah, ini doyong ini. Jadi kepala, bahu, Sesuai apa, lagu. Kepala, pundak, pundak, lutut kaki. Harus it- betul. itu harus nempel di dinding, Iya. berarti posturnya bagus, gitu ya dok Mm-mm. ya? Mungkin karena kita Hmm. lagunya kepala, pundak, lutut, kaki, pinggulnya hilang ya. Jadinya sering pinggulnya nggak nempel. Nah, itu harusnya pinggulnya Pinggulnya. menempel supaya dan Mhm. otot dengan kontraksi pinggang yang baik dan otot perut yang kuat dia nggak akan Mhm. melengkung ke depan gitu. Itu akan Hmm. lebih stabil lagi, lebih baik. Berarti otot diafragma ini kerjanya berat ya, menjaga Berat postur, dong. terus Berasa napas. berasa kalau dia demo ya sekarang ini pandemi ini. Hmm, Dia karena minta kalau, istirahat. mhm, iya ya, kalau dia udah kerja keras untuk karena posturnya jelek segala macam ya, terus terkena COVID gitu, berarti kerja Ambiar. diafragma makin berat ya, ambil. Iya. Oh, baik dok. Oh, nah berarti harus diperhatikan ini postur, sering latihan gitu ya dok ya. Iya. Iya. Hmm. Nah, sampai berapa lama kita latihan itu, Dok? Misalkan ya, Dok ya, oke, terdiagnosa positif, terus dia latihan nih, menjaga postur, stretch. Kemudian negatif gitu kan ya, Dok, hasil Mm, apa iya. swabnya. Terus eh ini masih perlu dilatih kan, Dok ya? Masih terus dilakukan ya? Masih terus tetap Mhm. usahakan tetap dilakukan, jadinya rutin ya, jadikan suatu habitual atau kebiasaan. Karena kan ini pertama pandemi belum selesai. Hmm. Pandemi itu selalu saya ulang-ulang, pandemi itu kan seperti arisan. Ada masanya dapat kocokan gitu. Jadi nggak boleh jumawa, nggak boleh aku udah Mhm. pernah, aku nggak apa-apa. Tetap jaga protokol kesehatan. Karena kita Hmm. nggak tahu emang di setiap titik corona itu kita sudah digariskan dia mau ngenai siapa aja kocokannya gitu. Cuma kita tetap jangan sampai kita berbahaya untuk orang lain gitu. Jadi jaga Mhm. protokol kesehatan, jaga juga kebersihan dari hidung dan mulut, mata Hmm. dilindungi karena itu kan tempat Mhm. aksesnya ya. Ya. Kemudian yang sudah terdampak ataupun mungkin dikelilingi oleh orang yang terdampak atau kita-kita nih yang bekerja di zona yang dengan risiko atau keluarga dekat kita ada yang terkena, tolong dijaga ininya kesehatan pernafasannya. Hmm. Kami di Nah, persahabatan ada latihan pernafasan untuk COVID, tapi saya yakin di beberapa tempat juga ada. Silahkan dilakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang penting intinya adalah regangkan otot-otot yang melindungi paru-paru, regangkan mhm. paru-paru itu sendiri. Hmm. Sampai berapa lama, Dok, Apanya, Dok? latihannya? Jadi kan kadang kala kan eh mungkin kan ya namanya manusia ada malesnya Bosen, gitu. Ya, ya, bosen ya. gitu. Efek latihan bertahan biasanya setelah kita melakukan secara rutin minimal 4 minggu, optimalnya 12 minggu. Tergantung dari yang punya paru-paru. Kita kan bukan onderdil mobil dok yang setiap 5.000 kilo dicek ya. Servis. Kita ya servis gitu, tune up, ganti oli, ganti underdeal. Ya. Manusia itu kalau nggak mogok nggak dibawa ke bengkel, nggak masuk IGD. Mhm. Kalau nggak Ya. mogok nggak datang ke poli. Bedanya itu. Mhm. Jadi Mhm. banyaknya sudah terlambat baru dia menyesali nikmat. Ya kalau nggak terlambat namanya pendaftaran ya dok di awal. Penyesalan Ya, pasti di belakang.
Itu oleh karena itu ya tolong dijaga karena kita nggak punya serep paru-paru. Kalau udah kena tidak ada akses yang lain. Ginjal bisa cuci darah, jantung masih bisa diganti, paru begitu transplant hasilnya belum banyak yang bisa optimal. Kami mau mulai memang di Persahabatan baru mau memulai lung transplant sejawat dari BTKP. Luar biasa mereka dengan segala inovasinya, kami juga ikut support dari rehabilitasi. Cuma di era pandemi ini benar-benar ya kita harus betul-betul harus menjaga betul itu semua nikmat yang kita punya sudah built in. Karena yang kembali ke post covid dok itu kan jadi long covid ya kalau nggak hilang-hilang sistemiknya. Long covidnya ini nih yang benar-benar disabling. Kalau kenanya di usia yang makin muda kan panjang itu dampaknya. Panjang, betul. Iya, itu dok. Iya dok. Nah, jadi tetap harus waspada, protokol tetap harus dijalankan ya dok ya. Latihan untuk mengembangkan paru-paru, tidak hanya paru-paru saja, tapi juga sangkarnya, ya dok ya, lemarinya gitu kan ya dok ya. Iya. Baik dok. Nah, tadi ya berarti saya ulang dulu ya dok ya tadi perlu breath count test tadi ya dok ya kalau tidak punya saturasi karena itu yang paling mudah dan mudah dipahami oleh pasien juga ya dok ya oleh penderita untuk memperkirakan saturasi oksigennya berapa gitu ya dok ya. Kira-kira iya. Tapi ya paling ideal kalau punya saturasi oksigen. Cuma kalau punya saturasi jangan lupa dicek baterainya kan cepet habis tergantung merek beda-beda ya. Jadi kalau bisa menghitung breath count test dia bisa bandingkan langsung oleh dia sendiri. Kalau biasanya segini saturasiku aku ngitungnya segini. Nah, besok lagi aku ngitung segini kok saturasiku kok jelek. Oh, berarti baterainya mungkin. Baterainya yang desaturasi. Yang desaturasi. Baik dokter. Nah, jadi kalau bisa saya ulang lagi ya dok ya, saya review lagi gitu kan ya dok ya. Berarti memang post covid ini nanti dampaknya bisa jadi long covid, jadi kualitas hidup juga nanti pasti terganggu ya dok ya nantinya. Jadi karena kita hidup di masa pandemi, kita harus menjaga protokol kesehatan tetap. Kemudian jika kita terkena gitu kan ya dok ya, berarti memang harus latihan sudah dimulai gitu kan ya dok, meskipun isoman, meskipun tanpa gejala gitu ya dok ya. Betul. Itu latihan napas, postur gitu ya dok, stretching gitu ya. Sampai bahkan setelah negatif pun juga latihan itu dilakukan. Sampai kapannya efektif tadi hasil latihan itu bisa kita lihat kalau 12 minggu ya dok ya? Efektif itu 12 minggu paling optimal, minimal 4 minggu. Tapi tolong jangan ditinggalkan, kan kita tiap hari tidak pernah istirahat bernafas. Betul, apalagi kalau bertambah usia, fungsi paru juga menurun kan ya dok ya? Iya. Jadi memang latihan napas itu penting ya dok ya? Iya betul dokter. Sama satu mungkin dokter Dian, COVID ini kan sangat tidak mengenakkan ya. Jadi menderita COVID itu bukan COVID-nya saja yang ditakuti, tapi being isolated ya. Jadi dijauhkan dari keluarga yang dia sayangi. Mungkin tidak berhari raya. Kita sudah melewati banyak hari raya selama setahun ini. Dan banyak sekali saudara-saudara kita yang pada waktu Lebaran tahun lalu, mungkin Idul Adha, mungkin waktu Natal, Hari Raya Galungan, Kuningan, dan lain-lain. Mungkin pada waktu hari-hari yang harusnya beliau bersama keluarga, dia tidak ada, karena dia ada di isolasi itu. Dan mungkin juga merasa stigma ya, dalam meskipun sekarang sudah jauh, karena sudah banyak yang kena, jadi nggak kayak dulu. Jadi bukan stigma itu, lagi ya? Tapi tetap saja buat yang terkena, itu kayak ada bad memory gitu di dia. Jadi post traumatic stress disorder pasca COVID itu juga banyak. Jadi itu juga suatu negative feeling ya. Pengalaman yang tidak mengenakan yang sudah sempat terjadi di dalam hidupnya, yang otomatis
survival manusia itu biasanya ditekan gitu, dia akan berusaha melupakan gitu. Jadi ada beberapa yang nggak mau latihan karena inget COVID dulu, inget zaman latihan di bangsal. Ya kalau gitu tarik nafas aja lah, stretching aja, atau tengkurap saja. Karena yang ini yang untuk mempertahankan dia. Kita harus nego sama dia, karena ini untuk dia bukan untuk kita gitu. Dokter, ini ada pertanyaan mungkin karena terlambat join ya dok ya. Jadi bentuk latihan napasnya seperti apa gitu dok? Oh terima kasih dok. Ini dari Nisa. Bentuk latihan nafasnya ada macam-macam ya dok, tapi pada intinya kalau latihan nafasnya itu yang dilatih adalah inspiratory komponen. Jadi latihan mengembangkan dada. Mengembangkan dada itu berarti memasukkan udara, berarti breathing-nya inside gitu ya, ke dalam. Breathing in atau inspirasi, kita kenalnya sebagai tarik nafas. Nah, tarik nafasnya sambil gerakan seperti apa gitu. Gerakannya otomatis tadi yang saya bilang, kalau tarik nafas hanya menghirup biasa. Nah, kalau menghirup secara dalam, batuknya muncul karena peregangan dari mendadak dari jaringan paru-paru, tarik nafasnya bertahap. Gitu, bertahap, tahan, buang. Itu latihan yang paling sederhana, tarik nafasnya bertahap. Gitu. Bertahap sampai kapan? Sampai dia mampu level batas dia mengembangkannya. Kalau sudah udah nggak tahan, sudah stop di situ, hold, tahan. Supaya balon yang kita sudah tiup, kayak kita niup balon, niup, tahan di situ. Ya kalau langsung kita lepas kan langsung ngebes. Tiup, pes gitu. Itu yang paling sederhana. Kemudian latihan lain ya, latihan tadi. Paru-paru disimpannya di dalam rongga dada. Tolong semua komponen yang di rongga dada dibetulkan. Pertama, koreksi posturnya, tegak yang nempel ke dinding untuk kalibrasi postur. Kemudian latihan otot-otot gelang bahu, latihan otot-otot kaki untuk panggul. Kemudian latihan untuk diiringi dengan tarik nafas dan buang nafas gitu dok. Itu relaksasi penting karena kita pengen melarin semua jaringan yang membuat paru itu jadi terganggu. Nah, kalau mau lihat detail videonya boleh dicari di web Rumah Sakit Persahabatan ada, di YouTube-nya Persahabatan ada, di YouTube saya juga ada untuk latihan pernafasan. Gitu dok, monggo. Jadi Dokter Siti Chandra ini mempunyai YouTube ya dok ya? Kumpulan untuk edukasi saja sih dok. Ya, karena jadi, saking banyak ditanya, jadi saya taruh aja di situ. Yang apa ya? Yang masih penasaran, jadi harus seperti apa gitu ya dok ya, bisa bisa lihat di YouTube-nya Dokter Siti Chandra, Siti Chandra Wijananti ya. Iya sama-sama dok, monggo silahkan saja silahkan untuk melihat, nggak perlu like and subscribe, lihat aja cukup dok. Karena yang saya harap subscribe-nya nanti yang nyatat yang di akhirat, bukan di sini. Jadi silakan, semoga bermanfaat. Sama-sama kita diberikan keselamatan gitu. Amin. Ya. Dokter, nggak terasa nih udah 50 menit kita ngobrol. Ya dok ya, jadi kalau tadi buat yang baru ikut, yang baru join, jadi saya review lagi ya dok ya. Tadi saya review bahwa kita masa pandemi, latihan napas itu harus dilakukan dari isoman sampai seterusnya gitu ya dok ya, karena ini sudah pemberian Allah, modal dasar kita ya, jadi harus dijaga ya dok ya. Terus koreksi postur ya dok, kemudian dinding dada atau kok jadi lupa sih. Lemarinya paru-paru gitu ya. Lemarinya paru-paru. Kontainernya, stretching kontainernya. Jadi betul-betul semua yang nempel di daerah dinding dada atau dinding torak itu yang kita stretching gitu. Otomatis berbeda ya kalau ada budi kita yang dewasa, di orang tua atau di anak-anak itu. Yang intinya adalah yang diulur adalah otot-otot tersebut. Tergantung mana yang bisa. Nggak harus semua. Aduh dok, kalau semua olahraganya berapa jam itu? Iya, apalagi yang perutnya nonjol tadi ya. Iya betul. Makanya dimulai dari kalibrasi postur dulu supaya tahu. Karena harusnya nempel sama dinding.
Ya, jadi nanti yang penasaran bisa lihat di YouTube-nya Dokter Siti Chandra, tidak perlu like and subscribe gitu ya dok ya. Nanti Monggo. terima kasih buat yang sudah ikut bergabung ya dok ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua, nanti juga buat masyarakat ya dok. Saya sih pengennya ini buat Nggih, edukasi ya dok ya, nggih, karena kan nggih. yang terkena tuh sekarang udah lingkaran dalam ya dok ya, maksudnya kalau buat Iya, saya sih udah jadi keluarga terdekat saya itu iya, sudah iya, betul terkena dok. pos. Mhm. Ya, saya pun Baik, alumni. ya itu Pasti, ya pasti karena jadi kami kan ada di zona terdekat. Jadi mhm, kalaupun terkena namanya kan arisan ya, semua bisa terkena kocokan gitu. Tapi terkena kocokan. setidak-tidaknya tidak berdampak banyak, kita bisa survive dengan baik, kita tidak berbahaya buat orang lain gitu, kita bisa menjaga diri dan aman di masa pandemi ini. Insya Allah Allah jaga dengan segala kebaikan dan keberkahan yang ada. Amin, amin ya Allah. Terima kasih ya Dokter Siti Chandra, Ye, panggilannya Dokter Chan, Dokter dan Chandra. ye, Terima kasih dokter. Mungkin nanti kalau saya panggil lagi, saya undang lagi boleh ya dok ya? Karena monggo kayaknya siap. masih banyak lagi nih, misalkan COVID pada anak latihannya gimana, gitu ya dok ya? Wah, itu sambil nyolek dokter Teh Noni itu. Nanti kita bisa bareng-bareng lagi ya. Kita bisa, iya dok. Jadi latihan pada anak ya kan dok. Terus Iya, masih banyak lagi nanti ya dok ya. Dokter, terima kasih mungkin banyak. juga di awam juga banyak yang kita di medis mungkin tidak sampai terpikir dong, karena bahasa medis kan kita merasa biasa aja, tapi kalau di awam mungkin ada yang perlu ditanyakan ke kita, bisa lain kali gitu. Tapi kalau di persahabat memang pasien anak tidak banyak dong, kami lebih ke arah dewasa sama usia lanjut ya, jadi di kami tidak terlalu banyak yang pediatrik ya. Pediatrik. Karena ya alhamdulillah sih selama ini mungkin karena paparan di mereka juga pasti ada, cuma tidak sebanyak yang datang ke kami, tidak. Tapi biasanya klaster keluarga kalau sampai begitu dong. Oh ya, ini mungkin ada teaser, apa sih namanya, bocoran sedikit ya. Jadi insya Allah minggu depan saya akan ngobrol lagi sama dokter anak. Jadi kalau pengen tahu cerita tentang COVID anak, Nah, mungkin ya dokter bisa lo join besok minggu depan. monggo bela dokter anak mungkin kan kita perlu pengalaman klinisi ya dok, yang betul-betul Ya, di lapangan pegang, karena kalau literatur review semua orang bisa membaca, semua orang bisa, tapi di saat betul, kita sendiri dihadapkan dengan diri kita atau keluarga lingkaran terdekat, ambiar betul, itu ilmunya, betul-betul betul, kita harus melakukan apa yang kita bisa kerjakan untuk survival. betul. Terima kasih banyak dokter Chandra atas sharing Sami-sami ilmunya. dok. Mudahan barokah ya, semua Insya Allah amin ya sehat. rabbil alamin. Buat dokter juga sehat, karena saya yakin habis ini dokter akan beraktivitas lagi. Iya dok. Akan berkeliling lagi ya. Tawaf Tawaf lagi. Baik, tawaf di zona COVID. ya dok. Jaga kesehatan ya dok ya. Siap insya Allah. Buat yang join juga jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Sesi kok acara kayak apa ya dok ya? Di sesi berikutnya nanti. Jadi supaya kita waspada di rumah harus seperti apa itu sih. Ya dok ya, latihannya seperti apa, tindakannya seperti apa, itu sebetulnya niat awal saya. Terima kasih dokter. Saya tutup ya dok ya acara live-nya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Dokter juga. Nggih dok. Pareng dok. Nggih, monggo dok.